Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Pelajaran 8, senangnya berakhlak terpuji. Subtema, berbaik sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan ceria. Anak-anak, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di materi 8, yaitu tentang berbaik sangka. Apakah kalian mengetahui apa itu berbaik sangka? Baik, untuk itu yuk kita cari tahu bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Seorang siswa harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, atau teman. Apalagi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semua. Berpikir positif adalah perilaku terpuji yang harus kita miliki. Maka berpikirlah positif ya anak-anak. Seperti cerita berikut ini. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang setiap pergi berburu selalu ditemani oleh seorang sahabatnya yang terkenal akan ketakwaannya. Tiap kali raja menemui sesuatu yang tidak mengenakan, sahabatnya selalu berkata, "Semoga itu baik, insya Allah." Kata-kata ini selalu diulang-ulang pada setiap kejadian yang secara lahir adalah kejadian buruk. Pada suatu hari, saat sang raja berburu bersama sahabatnya, jari raja terkena tombak dan terpotong. Si sahabat berkata, "Semoga itu baik, insya Allah." Mendengar perkataan sahabatnya tersebut, raja marah dan memerintahkan pengawalnya untuk memenjarakan sahabatnya. Saat pengawal ditanya, "Apa yang dikatakannya saat kalian menutup pintu penjara?" Kemudian pengawal menjawab, "Ia hanya mengatakan, semoga ini baik, insya Allah." Suatu ketika, raja pergi berburu lagi tanpa ditemani sahabatnya. Ia tersesat di hutan. Di hutan tersebut terdapat sekelompok orang yang menyembah berhala dan tiap tahun mengorbankan orang kepada berhalanya tersebut. Raja pun ditangkap oleh sekelompok orang tersebut. Namun saat diperiksa, didapati jari raja tidak lengkap. Mereka pun menolak mengorbankannya karena korban harus dalam kondisi sempurna. Kemudian raja dilepas dan ia kembali ke istananya. Akhirnya raja menyadari kebenaran ucapan sahabatnya. Sahabat raja tersebut dikeluarkan dari penjara. Raja bertanya, "Ketika engkau mengatakan semoga itu baik, insya Allah, saat jariku terpotong, aku menyadari bahwa kebaikan itu adalah aku tidak jadi disembelih untuk berhala karena fisikku tidak sempurna. Sekarang saat engkau di penjara, apakah kebaikan itu?" Sang sahabat menjawab, "Andai kata saat itu saya bersamamu, mereka akan menyembelih saya sebagai penggantimu. Jadi jika kamu mendapat kejadian buruk, ucapkan, semoga ini baik, insya Allah. Karena boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Oleh sebab itu, jangan pernah beranggapan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkanmu
dan tidak sayang kepadamu saat kamu mendapat cobaan atau musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan, karena semuanya pasti akan kembali kepada kita dalam keadaan baik, insya Allah. Anak-anak yang soleh dan solehah, lawan kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau prasangka. Siswa yang baik akan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita agar menjauhi prasangka buruk. Jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain, karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, diri kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekan tersebut. Ayat tersebut di atas didukung pula oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadithi muttafaqun alaih. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta perkataan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, kita tidak menjelek-jelekan teman kita yang ada di sekolah atau di lingkungan rumah. Pikiran kita hendaknya tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Sebaliknya, kita berpikir positif, jernih, dan mendoakan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Anak-anak yang soleh dan solehah, setelah kita memahami makna berbaik sangka, marilah kita cermati contoh-contoh perilaku berbaik sangka berikut ini. Contoh yang pertama, tanpa curiga, Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Contoh yang kedua, Kamila menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Contoh ketiga, Karlina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah, walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Contoh keempat, Herman memahami sahabatnya Zakaria yang tidak ikut piknik ke Taman Mini Indonesia Indah, karena ternyata Zakaria harus mengikuti ujian renang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita memiliki sikap berbaik sangka kepada siapapun dan khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap apa yang kita rasakan insya Allah itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun menurut pandangan kita itu tidak enak kita rasakan, tetapi insya Allah menurut ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesuatu hal yang paling baik untuk diri kita. Dan begitu pula orang tua kita yang memberikan peraturan atau
mengarahkan kita untuk selalu berbuat baik, walaupun hati kita terkadang suka menolaknya. Tetapi insya Allah ajakan atau perintah dari orang tua itu akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita dan untuk masa depan kita. Untuk itu anak-anak yang soleh dan soleha, sikap kebiasaan kita, aku selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa di like dan share.